Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ahli ibadah 220 tahun tak pernah maksiat tapi mati su'ul khatimah. Pelajaran berharga bahwa tak seorang pun mengetahui akhir hidup seseorang. Bisa jadi orang yang terlihat ahli maksiat, akhir hidupnya berakhir indah, husnul khatimah. Sebaliknya orang yang tampak alim dan ahli ibadah justru berakhir su'ul khatimah. Seperti kisah berikut ini. Seorang ahli ibadah yang tidak pernah bermaksiat selama 220 tahun justru mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kematian yang tidak diinginkan oleh siapapun. Na'udzubillah min dzalik. Kisah ini dialami oleh Barshisha, seorang ahli ibadah yang mempunyai 60.000 santri dan seluruh santrinya bisa berjalan di angkasa karena berkah ilmunya. Tak tanggung-tanggung ia beribadah selama 220 tahun tanpa sekalipun melakukan perbuatan maksiat. Para malaikat sangat kagum dengan sosok beliau. Allah kemudian berfirman, "Apa yang kalian kagumi darinya? Sesungguhnya aku lebih mengerti dari apa yang kalian mengerti. Sesungguhnya Barshisha dalam pengertianku akan berbuat kufur dan masuk neraka untuk selama-lamanya sebab minum homer." Iblis laknatullah pun tersenyum dan ia tahu apa yang harus ia lakukan untuk menggoda Barshisha. Iblis kemudian mendatangi Barshisha di pondoknya dengan menyamar sebagai pemuda ahli ibadah yang memakai jubah putih terbaik dan memakai wewangian. Barshisha kemudian memanggil si pemuda itu seraya bertanya, "Siapa kamu dan ada keperluan apa ke sini?" Iblis kemudian menjawab, "Saya adalah seorang hamba. Saya datang untuk membantu ibadahmu kepada Allah. Barang siapa yang ingin beribadah kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai pemiliknya." Jawab Barshisha. Iblis yang menyamar itu iktikaf dan kemudian beribadah di masjid selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan tidur. Melihat ibadahnya yang seperti itu, Barshisha takjub seraya berkata, "Saya beribadah kepada Allah selama kurang lebih 220 tahun, namun tidak pernah mengerjakan seperti apa yang kamu kerjakan." Kemudian iblis berkata, "Aku telah berbuat dosa, oleh sebab itu aku terus mengingatnya agar rasa kantuk, lelah dan laparku hilang." Kemudian Barshisha bertanya, "Bagaimana caranya agar aku bisa seperti engkau?" Kemudian iblis menjawab, "Pergi dan berbuat maksiatlah kepada Allah. Kemudian cepat-cepat bertaubatlah, karena Allah Maha Pemberi Ampun." Barshisha lanjut bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Iblis lalu menjawab dengan lantang, "Zina." Barshisha berkata, "Itu perbuatan terlarang. Aku tidak akan melakukan perbuatan keji itu." Iblis lalu berkata lagi, "Bunuh orang mukmin." Barshisha menjawab tegas, "Aku tidak akan melakukan itu." Tak mau kalah, lalu iblis berkata, "Minum homer yang memabukkan, karena ini adalah yang paling ringan dan Allah akan mudah mengampunimu." Barshisha kemudian berkata, "Minum minuman yang memabukkan juga sebuah larangan." Iblis kemudian berkata, "Minum sedikit saja dan jangan sampai engkau mabuk." Mulai luluh dengan bujuk rayu iblis, Barshisha lanjut bertanya, "Di mana aku akan melakukannya?" Iblis menjawab, "Pergilah ke desa ini." Barshisha kemudian segera pergi menuju tempat yang disebutkan oleh pemuda ahli ibadah. Di tempat itu ia melihat sebuah warung yang menjual minum-minuman keras. Barshisha kemudian memesan dan menenggak 1 gelas. Karena sebelumnya belum pernah minum, ia langsung setengah mabuk, ketagihan dan minta tambah hingga mabuk parah. Melihat penjual warung bertubuh langsing dan cantik, Barshisha lalu berbuat zina. Setelah berbuat zina, Barshisha membunuh perempuan tersebut karena takut apa yang diperbuatnya akan diketahui orang. Dalam keadaan seperti itu, iblis menyamar sebagai suami perempuan penjual minum-minuman keras dan melaporkan kejadian tersebut kepada hakim dan masyarakat. Barshisha pun akhirnya ditangkap beramai-ramai dan dihukum jilid sebanyak 80 kali karena minum khamr, 100 kali karena berzina, dan disalib sebab telah membunuh. Dalam keadaan tersalib, iblis muncul sebagai orang ahli ibadah yang pernah ditemuinya. Kemudian iblis bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Barshisha kemudian menjawab, "Barang siapa yang menuruti ajakan jelek, maka inilah balasannya." Iblis lalu berkata, "Selama 220 tahun aku tersiksa karena ibadahmu, hingga aku menjerumuskanmu seperti ini. Namun apabila kamu ingin bebas, aku bisa membebaskanmu." Barshisha lanjut berkata, "Bagaimana caranya?" Iblis lanjut berkata, "Sujudlah kepadaku 1 kali." Barshisha kemudian berujar, "Aku tidak dapat melakukan itu dalam keadaan tersalib seperti ini." Iblis lalu berkata lagi, "Sujudlah dengan isyarah."
Barsisa pun sujud dengan isyarah dan kufur kepada Allah serta meninggal dunia tanpa membawa keimanan. Na'udzubillah min zalik. Kisah ini juga diceritakan dalam buku 101 Cerita Penegak Iman Peluhur Budi, karya Kiai Haji Moh Jamaluddin Ahmad, pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, terbitan Pustaka Al-Muhibin 2010. Semoga kisah ini menjadi ibrah bagi kita. Tiada daya untuk menghindari kemaksiatan dan tiada upaya untuk beribadah kecuali dengan pertolongan Allah. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Surat An-Nazi'at 1-2. Kalau sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Tentulah kamu akan merasa ngeri." Surat Al-Anfal 50. Seorang hamba mukmin jika telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah yang putih. Rona muka mereka layaknya sinar matahari. Mereka membawa kafan dari surga serta hanut, wewangian dari surga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Berikutnya, malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya sembari berkata, "Wahai jiwa yang baik, jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhoannya." Ruhnya keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong kulit. Setelah keluar ruhnya, maka setiap malaikat maut mengambilnya. Jika telah diambil, para malaikat lainnya tidak membiarkannya di tangannya malaikat maut sejenak saja untuk mereka ambil dan diletakkan di kafan dan hanut tadi. Dari jenazah, semerbak aroma mis terwangi yang ada di bumi. Hadis riwayat Ahmad nomor 18.557. Kematian akan menghadang setiap manusia. Proses tercabutnya nyawa manusia akan diawali dengan detik-detik menegangkan lagi menyakitkan. Peristiwa ini dikenal sebagai sakaratul maut. Ibnu Abi Adunya rahimahullah meriwayatkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya." Di antara dalil yang menegaskan terjadinya proses sakaratul maut yang mengiringi perpisahan jasad dengan ruhnya, firman Allah, "Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya." Qaf 19. Maksud sakaratul maut adalah kedahsyatan, tekanan, dan himpitan kekuatan kematian yang mengalahkan manusia dan menguasai akal sehatnya. Makna bilhaq, perkara yang benar, adalah perkara akhirat, sehingga manusia sadar, yakin, dan mengetahuinya. Ada yang berpendapat al-haq adalah hakikat keimanan, sehingga maknanya menjadi telah tiba sakaratul maut dengan kematian. Dan ayat berikutnya, "Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai kerongkongan dan dikatakan kepadanya, 'Siapakah yang dapat menyembuhkan?' Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan, dan bertaut betis kiri dan betis kanan, dan kepada Rabb-Mulah pada hari itu kamu dihalau." Al-Qiyamah 26-30. Syekh Sa'adi menjelaskan, Allah mengingatkan para hambanya dengan keadaan orang yang akan tercabut nyawanya, bahwa ketika ruh sampai pada taraki, yaitu tulang-tulang yang meliputi ujung leher kerongkongan, maka pada saat itulah penderitaan mulai berat. Ia mencari segala sarana yang dianggap menyebabkan kesembuhan atau kenyamanan. Karena itulah Allah berfirman, dan dikatakan kepadanya, "Siapakah yang akan menyembuhkan?" Artinya, siapa yang akan meruqyahnya? Dari kata ruqyah, pasalnya mereka telah kehilangan segala terapi umum yang mereka pikirkan, sehingga mereka bergantung sekali pada terapi ilahi. Namun qada dan qadar jika datang dan tiba, maka tidak dapat ditolak. Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, maksudnya kesengsaraan jadi satu dan berkumpul. Urusan menjadi berbahaya, penderitaan semakin sulit, nyawa diharapkan keluar dari badan yang telah ia huni dan masih bersamanya. Maka dihalau menuju Allah Ta'ala untuk dibalasi amalannya dan mengakui perbuatannya. Peringatan yang Allah sebutkan ini akan dapat mendorong hati-hati untuk bergegas menuju keselamatannya.
dan menahannya dari perkara yang menjadi kebinasaannya. Tetapi orang yang menantang, orang yang tidak mendapat manfaat dari ayat-ayat, senantiasa berbuat sesat dan kekufuran dan penentangan. Sedangkan beberapa hadis Nabi yang menguatkan fenomena sakaratul maut, Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Ia bercerita menjelang ajal menjemput Nabi SAW bahwa di hadapan Rasulullah SAW ada satu bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh muka dengannya seraya berkata, La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut. Dan beliau menegakkan tangannya dan berkata, menuju Rafiqil A'la. Sampai akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemas. Dan dari Anas radhiyallahu anhu berkata, tatkala kondisi Nabi makin memburuk, Fatimah berkata, alangkah berat penderitaanmu ayahku. Beliau menjawab, tidak ada penderitaan atas ayahmu setelah hari ini. Aku tidak iri kepada siapapun atas kemudahan kematiannya. Sesudah aku melihat kepedihan kematian pada Rasulullah. Dan penderitaan yang terjadi selama pencabutan nyawa akan dialami setiap makhluk. Dalil penguatnya, keumuman firman Allah, setiap jiwa akan merasakan mati. Al-Imran 185. Orang yang beriman, ruhnya akan lepas dengan mudah dan ringan. Malaikat yang mendatangi orang yang beriman untuk mengambil nyawanya dengan kesan yang baik lagi mengembirakan. Dalilnya, hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berkata tentang proses kematian seorang mukmin. Seorang hamba mukmin jika telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah yang putih. Rona muka mereka layaknya sinar matahari. Mereka membawa kafan dari surga serta hanut, wewangian dari surga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Berikutnya malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya sembari berkata, wahai jiwa yang baik, dalam riwayat jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Ruhnya keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong kulit. Setelah keluar ruhnya, maka setiap malaikat maut mengambilnya. Jika telah diambil, para malaikat lainnya tidak membiarkannya di tangannya malaikat maut sejenak saja. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.